Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah, sehingga kita masih diberikan kesempatan hadir di tempat yang mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita berpuasa Isya secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah pula, yang mungkin ada yang melanjutkan dengan i'tikaf dan tadarus. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, ini mungkin masjid yang kedua yang diamanahkan kepada kami untuk menyampaikan ceramah tarawih yang memiliki struktur materi atau tema yang terstruktur. Di tempat-tempat lain itu ada yang tidak ada judul, tidak ada tema. Di tempat lain ada judul atau ada tema. Di sini bukan cuma judul, subjudulnya sudah ada. Ini luar biasa. Dan insya Allah pada malam hari ini, pada malam yang ke-12, mungkin ada yang sudah malam ke-13, kalau tidak salah An-Nasir, kalau tidak salah itu malam ke-15. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita semua diterima. Tema kita pada malam ini itu tentang keluarga yang bahagia. Kalau mungkin dalam bahasa agama kita itu adalah keluarga yang sakinah. Setiap orang pasti menginginkan atau mengharapkan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menginginkan keluarga yang sejahtera, menginginkan keluarga yang tentram. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di mukadimah tadi tentang tujuan pernikahan itu sendiri, tujuan penciptaan kita seperti apa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala diciptakannya pasangan-pasangan dari jenis kita sendiri, dari jenis kamu sendiri. Jadi berpasangan. Litaskunu ilaiha, agar kita mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan darinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan kita saling mencintai, saling menyayangi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi tujuan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya pasangan kita dari jenis kita, kemudian pasangan itu menjadikan ketentraman. Nah, inilah tujuan berkeluarga kita adalah ketentraman di dalamnya. Makanya ketika orang mengatakan, ketika ada orang setelah menikah selalu dikatakan semoga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sebenarnya itu sakinah? Jadi ada yang memaknai sakinah itu adalah
dengan adanya hubungan itu. Jadi kalau tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, maka itu tidak bisa dikatakan sakinah. Jadi satu sama lainnya itu merasa tentram, masalahnya merasa nyaman, merasa aman karena nyaman. Kemudian apa itu mawaddah? Jadi mawaddah itu dari kata wud, cinta, kasih sayang. Ini identik, atau cinta ini identik dengan atau muncul karena terkait masalah fisiknya seseorang, kecantikannya, kemacuannya, kegagahannya. Kemudian rahmah, kasih sayang juga, tapi itu muncul karena dari dalam memang, karena akhlaknya, karena kepribadiannya. Jadi tidak ada kaitannya dengan materi. Jadi kalau wudhu itu terkait dengan materi atau fisiknya, sementara rahmah itu adalah terkait dengan hatinya, terkait masalah hatinya. Nah, untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah harus, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu adalah orang yang soleh dan solehah. Makanya seorang wanita dipesan oleh Rasulullah SAW, laki-laki ya, dipesan oleh Rasulullah SAW cara memilih calon. Itu adalah yang pertama limaliha, kemudian lijamaliha, kemudian yang ketiga linasabiha, kemudian yang keempat lidiniha. Fasfar bizatidin talebat yadah. Jadi kita disuruh melihat wanita, yang pertama memang diperhatikan itu adalah dari segi materinya. Dia kaya atau tidak. Kemudian yang kedua lijamaliha, kecantikannya. Jadi kita memang disuruh mencari wanita cantik. Ini terkait masalah hadis Nabi, bukan saya. Jadi carilah wanita yang cantik, yang bisa setidaknya membangkitkan wudhu itu tadi, mawaddah tadi. Apa kata dunia kalau misalnya dibawa dari pas-pasan mukanya, bagaimana kita bisa mencintai? Kecuali dilengkapi dengan akhlak tadi. Kemudian walinasabiha, keturunan baik-baik. Bagaimana orang tuanya? Orang Bugis mengatakan abatirenna, maga abatirenna. Apakah dia dari keluarga baik-baik atau tidak? Selalu ada iklan. Kemudian yang keempat adalah walidiniha, agamanya. Fasfar bizatidin talabat yadah. Maka pilihlah karena agamanya, maka insya Allah kamu akan selamat, kamu akan tentram. Sehingga ada ulama mengatakan hadis ini dilihat dari bawah ke atas. Jadi agama dulu dilihat, napa abatiranna, keluarga dari mana, baru kecantikannya, kemudian yang keempat baru hartanya. Karena harta bisa dicari bersama. Kenapa demikian? Harta itu bisa hilang, kecantikan ada batasnya. Kecantikan ada batasnya. Batasnya di mana? Dari segi fisik. Umur 40 tahun, 46 tahun dan seterusnya, itu sudah mulai ada keriput. Walaupun banyak orang mempermak dirinya, ya ada nih yang cukur halisnya kemudian nauki supaya lebih indah lagi, malah tambah mengerikan kelihatan. Apalagi kalau sudah berkeringat, baru alat ukirnya yang bukan yang bermerek sudah mulai belepotan. Walaupun dia menggunakan bedak yang lebih bagus, tetap aneh dilihat. Naik kumat wanita yang bagayamu, masih lain-lain dilihat. Beda. Beda memang. Jadi ada batasnya kecantikan. Kemudian keturunan yang baik-baik. Kalaupun dia bukan dari keluarga yang baik, tapi anaknya bagus dari segi agamanya, dari situlah awal bentuk. Dia sendiri yang membentuk keluarga yang bagus. Jadi dilihat dari segi agamanya. Walaupun dulu kakek saya berpesan almarhum, mudah-mudahan beliau
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang layak. Aja mukubeni nasa kutanya jabuang nasabah musolani batirata. Ayatkan itu ratul. Jangan menikah kalau bukan keturunan puang, karena kita ini keturunan puang. Ya, strata seigi di atas. Karena katanya, kapan kau menikah yang bukan keturunan puang, maka kamu akan merusak silsilah keturunan kita. Sementara saya pelajari di pelajaran keagamaan dulu kita, bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala takwa kita, bukan kebangsawanan kita, walaupun bagus. Kemudian terkait masalah kecantikan, mungkin hanya subjektivitas saya saja mengatakan bagi yang belum menikah ini atau yang mau menikah lagi, jangan juga menikah dengan wanita yang cantik sekali. Kenapa kira-kira? Jangan menikah dengan wanita yang cantik sekali, karena selalu menjadi pusat perhatian. Dan banyak yang ingin memilikinya, apalagi kalau muka tak pas-pasan. Jadi kita laki-laki juga harus tahu diri. Kalau muka tak pas-pasan, jangan cari yang cantik sekali, karena akan muncul fitnah. Fitnahnya di mana? Nadoti kapang. Iyo, nggak ada di belakang iyo. Nadoti kapang. Yang kedua, bisa saja kalau muka tak pas-pasan, istri jengkel mengatakan, bisa cari pengganti lebih ganteng dari kamu, dari gagah dari kamu. Jadi, tapi itu tadi, biar cantik, yang penting akhlaknya bagus, itu lebih bagus lagi. Jadi biar cantik, biar kaya, biar keturunan baik-baik, yang penting bagus agamanya. Kamu pakai kira-kira. Bukan untuk saya, ada adikku yang belum menikah. Engkau masih malah produktor keren, bahaya stasero. Kan. Kemudian selanjutnya, ada juga yang sering didengung-dengungkan orang, itu terkait ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan." Nikahilah wanita yang baik-baik di antara kamu, langsung dua gere. Langsung dua gere. Dua, telu, iya apa? Jadi dua dulu, tiga, baru empat. Nanti katanya tidak mampu berbuat adil, baru satu. Apa ditahu? Jadi katanya langsung dua, tiga, baru empat. Fayuhibtum alla ta'dilu fawahid. Kalau kamu merasa takut tidak bisa berbuat adil, baru menikah satu. Jadi katanya itu sunnahnya dua. Gere. Tapi bagi saya, menurut yang pernah kupelajari, adakah kira-kira wanita yang ingin diduakan? Ini yang biasa masalah, Pak. Perkara hati itu sulit. Pada masa Rasulullah SAW, jangan kedul betul bu, mengganggu konsentrasi. Pada masa Rasulullah SAW saja, ini istri Nabi, Ummul Mukminin. Pernah suatu waktu Rasulullah SAW tiduran, liu-liui, tidur-tidur di pangkuannya Siti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tertidur kemudian bermimpi. Dia mimpikan istri pertamanya, Siti Khadijah. Sehingga dia teriak, Khadijah. Merah mukanya Siti Aisyah. Kalau bahasa kasarnya kita nak kandat sedikit Rasulullah. Ada mengatakan aku majin atau mati kilai pau. Ini bahasa Bugis ini. Kenapa itu orang sudah mati itu yang disebut-sebut? Coba yang. Kenapa kira-kira Aisyah mengatakan begitu? Ada kecemburuannya. Istri Nabi saja, orang yang sudah meninggal saja itu masih dicemburui, apalagi kalau masih hidup. Tapi betul-betul bu. Artinya apa? Tapi kalau ada memang yang sanggup, artinya sanggup, laki-lakinya sanggup, peristrinya juga sanggup. Karena ada memang wanita yang pernah kudapati, Pak. Waktu itu saya masih bujang mengisi pengajian taklim, ibu-ibu. Selesai pengajian, ada ibu-ibu datang saya.
bilang, Ustaz, kira-kira bagaimana solusinya? Saya bilang, apa masalah? Dia bilang begini, saya ini kodong saya tidak kuat lagi, dan saya setengah mati menyuruh suamiku menikah, nah dia tidak mau karena alasan cinta mati sama saya. Maka hatiku lalu, ini manusia langka ini, wanita langka. Saya bilang, kita bujuk suami kita supaya menikah lagi, dan tidak mau. Cuma masalahnya dia orangnya kuat, sementara saya sudah tidak sanggup lagi. Coba bayangkan, kira-kira ada tak di belakangnya begitu? Ini pertanyaan saya nih sekarang. Jadi kalau ada katakan nikah atau poligami itu adalah sunnah, katanya sunnah Nabi. Hati-hati Bapak. Saya kasih tahu bapak-bapak, karena kebanyakan bapak-bapak yang biasa berminat. Ya. Rasulullah SAW kalau mau mengikuti Rasulullah, istri pertamanya itu Nabi umur 25 tahun dalam sejarah. Istri pertamanya itu janda 40 tahun, tapi kaya. Jadi anak muda yang mau mengikuti Nabi seperti itu, menikah cari janda dulu yang tua 40 tahun. Kemudian Nabi menikahi wanita, istri-istri itu bukan karena faktor wudun semata, cinta lahiriah semata, akan tetapi terkait masalah kemanusiaan, mencari janda-janda yang banyak anaknya, yang suaminya meninggal, yang dari segi ekonomi lemah. Jadi begitu. Nah sekarang apa yang dicari anak? Oh iya, bapak-bapak sebagian, tidak semua ya. Janda mentok, janda muda yang mencari. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang dicontohkan Nabi? Saya tidak melarang, silahkan kalau mampu menaklukkan hati istri. Itu sih. Karena kapan tidak mampu menaklukkan hati istri, baru kita lanjutkan. La solo putu tasapa, asa sami, pertengkaran. Mungkin istri tidak mampu melawan kita, tapi magara daru atina. Dan mungkin banyak doa-doa yang aneh-aneh yang disampaikan. Tanda puru mati bini luluna, tanda puru macam-macam lah. Tanda puru mati anuna. Ini lebih parah lagi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, jadi itu tadi ya, untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, harus suami istri dulu yang soleh dan solehah, bukan yang laleh dan lalehah. Kemudian yang kedua adalah anak yang soleh dan solehah. Bagaimana membentuk anak yang soleh dan solehah? Kembali kepada diri kita. Anak rumit, sulit untuk menciptakan generasi yang soleh kalau kita sendiri yang bermasalah. Kalaupun kita berat untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, masukkan ke lembaga pendidikan yang mengarahkan kepada kesalehan. Sekarang kan musim pendaftaran untuk SMA ya, menjelang lagi SMP. Orang kan kebanyakan mencari lembaga pendidikan yang bertaraf nasional, internasional. Agama itu persoalan kedua. Merasa bangga kalau anaknya masuk di lembaga pendidikan yang terkenal umum. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai madrasah sudah mulai naik daun, pesantren juga demikian. Dulu madrasah itu pilihan kedua, pesantren itu pilihan kedua. Bahkan pesantren itu terkesan menjadi bengkel manusia. Kenapa dibilang bengkel? Nakal anaknya jadi masuk pesantren. Nakal anaknya masuk pesantren. Kenapa masuk pesantren? Betah. Terus yang satunya, oh tidak nakal jadi masuk di sekolah umum. Itulah sebabnya kenapa kita kalau guru-guru madrasah, guru pesantren setengah mati. Baru selalu muncul stigma di mana sekolah anak di pesantren, nakal itu anak ini. Bagaimana tidak nakal? Nakal memang masuk. Di madrasah kenapa nakal? Di madrasah itu anak-anak nakal. Bagaimana tidak nakal? Nakal memang dikasih masuk. Kita setengah mati membina, tapi alhamdulillah mulai sekarang sudah luar biasa. Apalagi pemerintah kita ya. Pemerintah kita ada 3 madrasah di bawah naungan Kementerian Agama yang mendapatkan perhatian khusus.
ada MAN-PK, ada MAKM, dan ada MAN-IC. MAN-PK itu Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan, itu mondok beasiswa. Tapi sudah di pengumuman ada 24 laki-laki, 24 perempuan yang diterima, terbatas. Kemudian ada MAKM, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri, itu hanya ada 2 di Indonesia. Itu satu di NTT, satu itu di Pulau Pondok. Kemudian kalau MAN-PK itu hanya 10 di Indonesia, satu di Makassar, itu di MAN-3. Kemudian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia itu ada 23 di Indonesia, salah satunya itu ada di Kabupaten Goa. Belum lagi pesantren-pesantren yang luar biasa. Jadi kalau kita menginginkan anak yang soleh dan soleh, masukkan di lembaga pendidikan itu. Tidak ada dulu mindsetnya orang untuk apa masuk di pesantren, mau jadi doja, tidak laku. Mau jadi imam, berapa di pendapatannya? Ini kan mindset seperti ini yang merusak kita. Padahal sekarang madrasah bisa bersaing, alumni pesantren bisa bersaing. Alhamdulillah, termasuk istri saya, ibu dari anak-anak saya itu dari pesantren, dokter spesialis saraf. Dan masih banyak teman-teman angkatannya dari pesantren itu yang di kedokteran. Kalau itu baru kedokteran, belum yang jurusan yang lain. Teman saya dari Madrasah Aliyah ada di Mahkamah Agung, ada beberapa hakim dari madrasah, dari pesantren. Jadi hilangkan mindset kita bahwa hanya orang-orang dari sekolah umum itu yang bisa mencapai cita-cita duniawinya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya itu adalah untuk menciptakan keluarga sakinah. Di samping orang tuanya yang soleh, anak yang soleh, kemudian yang ketiga itu adalah pergaulan yang soleh, lingkungan yang bagus. Alhamdulillah kita di sini luar biasa. Kegiatan-kegiatan kita luar biasa di sekitar Masjid Multazam. Karena saya tahu persis Ustadz Andi Hadi masih remaja, sering kita melakukan kegiatan-kegiatan keislaman, mulai dari Dinul Karim, Al-Hijrah, kemudian di sini. Artinya apa? Dari dulu lingkungan kita itu sudah luar biasa bagusnya. Kemudian selanjutnya adalah sumber rezeki yang halal dan thayyiban. Jadi kalau menginginkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, terutama menciptakan generasi yang soleh, berikan atau beri makanan dari sumber yang halal. Kalau tidak halal, hati-hati. Atau ada yang menurut pemahaman kita syubhat, jangan kasih masuk di rumah. Apalagi uang sogokan dan sebagainya dan sebagainya, uang korupsi. Itulah sebabnya banyak anak-anak kita lihat sekarang. Karena itu tadi bukan dari sumber yang halal. Jamaah rahimakumullah, karena kita dibatasi oleh waktu yang ada, untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tadi, yang merupakan harapan kita, yang pertama adalah kembali kepada diri kita. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, atau mencari calon ibu, carilah yang itu tadi, yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, keturunan yang baik-baik, kalau bisa cantik lagi, kalau bisa memiliki harta yang ada. Kalau tidak ada, lihat akhlaknya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita menciptakan generasi yang soleh dan solehah. Bahkan ada pesan ulama mengatakan, didiklah anakmu selama 26 tahun sebelum menikah. Bagaimana caranya? Ya kamu memang tidak. Artinya kembali kepada diri kita. Jadikan diri kita menjadi orang yang berakhlak sebelum kita mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurang yang dimaafkan. Jihad fisabilillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.